Oke, Assalamualaikum. Jadi untuk tutor singkat tentang praktikum 1 PPL bisa kita mulai dari data band 2 hingga 5 bisa kita minimize, kemudian kita cari raster kalkulator untuk memasukkan rumus dari koreksi radiometrik. Lalu di setiap band ini disesuaikan. Nah, misalkan ini band 2, terus kita masukin ke folder yang ini deh. Kita masukin B2 skor radiometrik atau apapun itu namanya, terserah. Dio.div contohnya ya. Kita save aja. Oke. Itu untuk band 2, terus band 3 nya juga sama hingga ke band 5. Copy lagi, masukin, terus band 3 B2 B3 radio detif warna raster. Oke. Kemudian kita masukin lagi untuk yang band 4. Ini masih proses semua ya, yang udah kita koreksi, gak apa, kita lanjut aja. Terus kita masukin yang band 4, lalu band 4 underscore radio datif. Habis ini apaan? Gak jadi itu gasmu. Udah. Jadi bentar. Oke. Jadi ini kita langsung B4. Kita raster lagi. Kemudian masukin band terakhir, band 5. Nah, terus kita rename B5 radio detif. Oke. Habis koreksi radiometrik, kita lakukan composite. Sekian centang biar enggak berat. Nah, kita cari aja pada menu search ini, itu composite band. Nah, kita masukin keempat band 2 seurutannya 3, 4 dan juga 5. Lalu kita sesuaikan foldernya. Sini kita rename jadi composite datif, terus kita save. Oke. Sehabis melakukan composite, kita akan mengurut RGB dari setiap bands. Oke. Nunggu. Proses ya kompositnya. Nah, udah berhasil. Selanjutnya kita urutin red dia band ketiga, terus ini blue green 2 dan blue 1. Selanjutnya kita melakukan
penjernihan atau memperbaiki visual ya, dengan cara Windows, kemudian image analysis, yang ini kita pilih yang composite, kemudian kita atur citra yang sekiranya bagus, udah jernih gitu. Ini segini. Kemudian udah kita atur gambarnya, terus kita bisa ngezoom ke daerah penelitian. Dan melakukan klip setiap citra. Jadi contohnya ini, misalkan ini kita ubah skalanya jadi 100.000. Nah, terus kita mau ngambil wilayah di sini. Masih kebesaran berapa ya? 90. Nah, udah. Sinilah ya kira-kira. Nah, kemudian kita akan lakukan klip dari setiap citranya. Oke, jadi kita pilih yang band 2 ini. Kemudian kita lakukan klip yang ini. Nah, itu muncul untuk klip B2 radionya. Kemudian kita melakukan klip untuk setiap band. Itu bisa kita klik aja untuk band 3, terus di klip. Band 4 terus di klip. Dan band 5 yang terakhir kita klip. Nah, udah muncul di layer kan. Kemudian kita masukin sistem koordinatnya. Dengan cara kita close saja untuk yang ini, lalu kita klikkan pada layer, data frame properties, lalu kita masukin WGS 1984 pada koordinat sistem. Di geographic word, kemudian WGS 1984 apply, lalu generalnya kita ganti untuk satuannya itu jadi decimal degrees. Nah, kita apply. Oke. Nah, udah berubah ya decimal degrees, bisa kita lihat pada pojok sini. Kemudian kita akan menyimpan hasil klipnya karena ini belum kesimpan ke folder kita di penyimpanan. Maka kita klik kanan pada setiap klip, kemudian data, lalu export data. Nah, di sini kita centangin data frame, lalu kita rename di sini jadi klip ya, misalkan ini klip B2. Ini udah aktif, jadi kita nggak perlu masukin datif, lalu kita save. Cuma to continue, yes. Oke. Yes. Nah, udah muncul kan. Oke, kita centang aja nih, agak berat. Nah, kita simpan lagi untuk yang B3, export data, data frame di checklist, lalu pilih yang ini, kita rename jadi klip B3, kita save.
finish. Kemudian kita simpan lagi untuk yang band 4. Oke, kemudian kita rename jadi clip underscore B4. Dan yang terakhir export data. Di sini kita jadi clip underscore B5. Semoga nggak salah stepnya. Udah oke. Udah muncul untuk setiap klipnya, udah kesimpan. Oke, selanjutnya kita masukin band rasionya, jadi bisa centang aja komposernya juga. Kita masukin band rasio. Nah, yang band rasio yang kita gunain itu adalah merah hijau yang pertama. Ini bisa kita close. Kita cari raster kalkulator. Lalu kita buka. Nah, band merah, band 4, terus dibagi band hijau, band 3. Slash band 3. Nah, atau rasio 43 lah, bisa kita tulis. Rasio 43 ini dia itu rasio untuk band merah dan juga hijau. Save. Oke. Terus kita bisa melakukan hal yang sama juga untuk rasio 23 atau biru hijau. Jadi pilih clip B2 dan juga yang hijaunya B3. Lalu kita bagi dan kita simpan jadi rasio 23.div. Oke. Nah, setelah ini muncul untuk layer baru untuk rasio 23 sama 43. Kemudian itu kita melakukan transformasi citranya itu dengan memasukkan rumus dari NDSSI dan juga NSMI. Nah, kita buka lagi raster calculator. Di sini kita masukin untuk rumus dari NSMI contohnya yang pertama. Nah, ini kita ganti aja untuk band merah, kita pilih band 4, hijau band 3, biru band 2. Kemudian ini juga kita pilih ya, band merah 32 lagi. Ada meja sama beras ya di atas. Nah, terus itu kita simpen dengan format nsmi.div. Terus kita save aja. Nah, selanjutnya kita buat lagi untuk yang NDSSI. Nah, NDSSI ini rumusnya kita copy lagi dari Note. Nah, dia pakai data band 2 dan juga band 5. Jadi kita kurangin band 2 dikurang band 5 dibagi band 2 plus band 5. Nah, di sini kita
masukin untuk namanya itu adalah ndssi.dev. Kita oke aja. Oke, nah ini jadi udah kebuat ya untuk layer baru dari NSMI dan juga NDSSI. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemisahan darat laut dengan buka raster kalkulator lagi. Lalu kita bagi untuk band rasionya itu kita pakai ner dan biru. Jadi kita bagi band 5 dibagi band 2. Oke, terus kita rename di sini jadi ner blue atau ner biru nggak apa-apa. Ner biru .div. Nah, udah untuk yang hasil pemisahannya. Nah, kemudian kita bisa klik kanan ya dari hasil rasio pemisahan di sini. Kita minimize saja. Tiktoknya bisa kita centang. Nah, di sini ner birunya kita klik kanan properties, kemudian kita ke simbologi. Lalu di sini kita ubah kelasnya di sini pada menu classify. Classified-nya itu kita pilih kelasnya itu jadi 2. Terus kita klik lagi classify di sini. Nah, kita sesuaiin untuk break values-nya itu kita pilih 0,5 sama 25. Salam. Nah, terus kita klik OK aja. Nah, kemudian kita bisa oke aja ini juga. Kita buka lagi untuk di mana ya? Rasternya itu reclassify, maksudnya di search kita cari reclassify, terus pilih yang special analysis. Masalah. Kemudian kita lakukan seperti di simbologi itu, kita pilih yang ner biru untuk yang input rasternya itu. Kemudian di sini di classify kita ubah jadi 2 ya, mirip kayak di simbologi yang pertama. Terus kita ubah break values-nya itu sesuai yang sebelumnya tuh. Tadi kan kita pakai 0,5 sama 25. Nah, kita klik OK aja. Ini bisa kita simpan aja nih. Oke. Nah, jadi ini tuh udah muncul ya untuk hasilnya. Nah, kemudian kita mau mengubah bentuk request ini ke dalam bentuk raster to polygon gitu kan, biar jadi data vektornya itu raster to polygon. Kita cari aja. Nah, kita pilih. Nah, ini kita masukin untuk input rasternya itu di kelas yang ini tadi. Kemudian untuk hasil yang ini save file kan karena polygon. Ini kita ubah namanya tuh jadi darat laut. Ini gak usah deh, pokoknya udah jadi SHP nanti. Udah. Oke. Nah, ini hasilnya kan. Kemudian kita melakukan penghapusan ya,
atau penghilangan daratan. Nah, caranya itu dengan kita di editornya kita editin dulu. Setelah editing kita oke aja. Kemudian kita klik kanan, lalu kita open attribute table, lalu kita menghilangkan untuk atributnya itu dengan cara select by attributes. Nah, di sini kita pilih grid code sama dengan get unique values, karena daratan itu nomor 2, jadi kita apply aja. Nah, ini kan muncul untuk nilai dari daratan tuh bisa kita hapus gitu. Nah, udah. Kemudian bisa kita close saja. Kemudian kita bikin feed baru dengan cara add field untuk nambah luasan. Nah, kemudian kanan, lalu kita tambahin field ini kan, kita save edit dulu, save editing, kemudian masukin add fieldnya itu kita ubah namanya jadi luas, terus sini kita double, terus oke. Lalu kita masukin lagi sistem koordinatnya gitu kan, klik kanan ini, terus kita properties, lalu di mana ya, di layernya itu kita data platform properties, terus kita coordinate sistemnya itu pakai yang UTM karena ini di 49S, jadi kita pilih 49S. Pokoknya disesuaikan sama UTM kita nanti, kita apply aja. Kemudian karena kita mau ngitung luasan, jadi kita ubah untuk satuannya itu jadi meter. Oh, gadang. Kita oke aja langsung. Soalnya tadi kita udah ngubahin satuannya kan. Nah, kemudian kita balik lagi ke open attribute table. Lalu kita ke luas ini, kita klik, terus kita pilih calculate geometry. Nah, di sini kan satuannya kan udah ada, jadi kita nggak ngubahin di data from properties tadi, jadi hanya ngubah koordinat kalau yang tadi itu. Kalau di sini kita baru ngubahin unitsnya itu, satuannya itu dengan hektar. Nah, terus kita oke. Munculkan untuk luasannya sendiri. Nah, kemudian kita pilih luasan yang kurang dari 100 hektar ya, intinya cari yang kurang dari 100 lah. Nah, dengan cara kita select by attribute lagi, lalu kita pilih grid code, kemudian di sini ya Pak, ada sih. Kemudian kita ini namanya, ini maaf guys, kita bukan masukin grid code ya, sorry, kita masukin luas karena mau mencari luas yang kurang dari 100. Terus kita pakai tanda kurang dari itu sama dengan, dan kita masukin angka 100 sini. Get unique values ada hasilnya nggak ya? Ada dong, maaf guys,
satu klik, pokoknya kita masukin aja 100 ya. Terus kita apply. Semoga salah ya, nggak bisa dong. Validate code ya, coba aja play. Connect. Intinya sini kita select by attributes, kemudian kita masukin hasil dari rumusnya, yaitu adalah luas. Terus kita pakai ini tadi satu luas, terus ini, terus kita nggak usah get unique values ya, kita langsung tulis 100 aja, coba langsung tulis 100, kemudian kita apply juga. Nggak bisa ya, I see, kita harus hidupin ini guys ya, start editingnya dulu. Mungkin apa-apa, kita coba aja. Cannot juga, ada yang salah. Kita coba terus sampai atribut. Cannot, kenapa ya, seharusnya bisa. Luas, terus keklik lagi. Luas terus kurang dari sama dengan tulis 100. Cannot ya. Nah, berarti nggak usah pakai spasi guys. Udah ya, ini memang tutorial yang amatir sekali. Oke, jadi untuk hasilnya itu kan udah muncul. Yang biru-biru ini berarti nilainya itu kurang dari 100 hektar gitu. Bisa kita X aja dah. Nah, sisanya segini berarti. Oke, jadi bisa kita save edit. Stop editing. Nah, gini deh. Jadi untuk hasil dari praktikum pertama ini ya ini. Nah, centang yang lain. Nah, ini untuk hasilnya gitu. Oke, seperti itu ya Disa. Maaf ya, ini emang rada amatir nih yang tutornya. Nah, udahlah gitu ya. Assalamualaikum.